Sampurasun. Selamat datang di Karawitan Nesas Media, sarana edukasi dan informasi seputar seni karawitan Sunda. Pernah nggak sih kalian dengar istilah karawitan Sunda? Atau mungkin kalian pernah nonton pertunjukan jaipongan? Atau kacapi suling? Atau mungkin reak? Masih bingung juga? Gimana kalau sama alat-alat musik ini? Pasti di antara kalian banyak yang dibuat bingung dengan beberapa istilah tersebut. Apalagi generasi milenial yang lebih doyan apresiasi musik mancanegara. K-pop misalnya. Tapi jangan salah, banyak juga loh generasi muda yang mulai tertarik, bahkan mendalami seni karawitan Sunda. Sebelum kalian dibikin tambah bingung, mending kita bahas dulu yuk, apa sih karawitan Sunda itu? Bersama Tete siapa? Depi. Nada. Teh, Nada dan Teh? Depi. Oke, siapa namanya? Teni. Siapa? Teni. Teni. Ibu siapa? Ya, Ibu Nia. Ibu Nia. Iya. Sama Ibu? Sumira. Ibu Yura? Sumira. Sumira. Oke, Ibu. Saya punya pertanyaannya, Ibu. Jadi begini pertanyaannya, Ibu pernah dengar musik? Hafta musik? Iya. Pernah. Karawitan? Pernah. Pernah. Kalau karawitan pernah dengar? Karawitan dengar tapi gak tahu. Oh iya. Kalau musik, alatnya mungkin? Ya, dari alat bebas. musiknya? Gaya musik, kalau musik gimana? Kalau musik lebih ke modern misalkan. Modern. Oh iya, barat gitu ya? Ya. Ya, menurut Teh Depi. Kalau musik umum, kalau karawitan lebih ke adat budaya enggak? Oh, ada tradisional gitu? Ya, Sunda gitu. Karawitan kan ada di Sunda. Apa bedanya musik sama karawitan, Ibu? Kalau karawitan Sunda, awal musik mah jenisnya mungkin. Ya, tergantung. Ya kalau karawitan jenis musiknya, Ya. kalau musik mah apa ya? Melodi. Oh, iya. Ibu ada di tambahan? Tahu kalau karawitan mungkin dari tradisional, kalau musik yang sekarang gitu. Iya, kita kembali lagi. Kita akan tanya-tanya kepada kakak yang ganteng ini ya. Permisi kak. Kantong. Permisi kak. Musuh. Kami dari media karawitan Nesas ya. Kamu mau tanya boleh? Enggak. Lain kali. Karawitan ini mah. Oke, biar kalian gak tambah bingung, kita tanya aja sama ahlinya. Oke, check it out. Pada perkembangannya, baik musik maupun karawitan merupakan dua istilah yang hampir sama, yang merujuk pada seni suara. Jika musik merupakan istilah yang digunakan secara universal untuk penyebutan karya seni yang menitik beratkan pada pengolahan bunyi atau suara, sedangkan karawitan merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut karya seni suara yang bersifat otentik, hasil kearifan lokal beberapa suku atau daerah di Indonesia, misalnya Bali, Padang, Sunda, dan Jawa. Istilah karawitan pertama digunakan dalam bahasa Jawa sekitar tahun 1920-an. Istilah tersebut mengacu pada seni suara yang digunakan sebagai nama untuk kursus menabuh gamelan di Museum Radya Pustaka Keraton Surakarta. Sedangkan menurut beberapa sumber, istilah karawitan dapat diartikan sebagai berikut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karawitan adalah seni gamelan dan seni suara yang bertangga nada salendro dan pelog. Menurut Kisindu Suwarno, karawitan berasal dari kata ka, rawit, an. Ka dan an adalah awalan dan akhiran. Rawit berarti halus. Jadi, karawitan berarti kumpulan segala hal yang halus dan indah. Karawitan juga dapat diartikan sebagai kesenian yang mempergunakan bunyi-bunyian dan seni suara. Menurut Raden Mahyar Angga Kusuma Dinata, selain sependapat dengan Kisindu Suwarno, beliau juga berpendapat bahwa kata karawitan berasal dari kata
rawit yang akar katanya bermula dari kata ra dan wit. Ra yang berarti sinar matahari atau cahaya, dan wit yang berarti weda atau pengetahuan. Jadi, karawitan adalah pengetahuan kesenian yang meliputi seni tari, seni rupa, seni suara, seni pedalangan, seni drama, seni sastra, dan sebagainya. Pendapat para ahli tersebut merupakan rujukan untuk menyimpulkan apa makna sebenarnya dari istilah karawitan yang relevan. Dengan kata lain, biar kalian gak pada bingung, karawitan dapat diartikan juga sebagai seni suara atau musik, karena unsur pembentukannya merupakan bunyi, baik yang bersumber dari suara manusia maupun dari alat musik. Apakah setiap karya seni karawitan merupakan musik? Jawabannya tentu saja. Tapi, apakah setiap musik dapat dikatakan karawitan? Jawabannya belum tentu. Nah, kalau yang ini kalian udah pada tahu dong. Ini merupakan salah satu pertunjukan musik. Tapi, apakah pertunjukan musik tersebut dapat dikategorikan seni karawitan? Tentu saja bukan. Pertunjukan ini disebut dengan kiliningan, yang termasuk ke dalam seni karawitan Sunda. Lalu, apakah termasuk ke dalam jenis musik? Tentu saja, ya. Hal apa sih sebenarnya yang mendasari perbedaan musik dan karawitan? Jika musik merupakan istilah universal untuk mengkategorikan karya seni dengan unsur bunyi atau suara, maka karawitan merupakan istilah khusus atau sempit dari musik autentik yang hanya lahir dari kearifan lokal beberapa suku di Nusantara. Dilihat dari bentuk penyajiannya, karawitan dapat dibagi menjadi 3 kategori. Karawitan sekar, karawitan gending, karawitan sekar gending. Untuk lebih jelasnya, materi tersebut akan dibahas dalam video selanjutnya. Tokoh-tokoh seni karawitan Sunda. Raden Mahyar Anggakusuma Dinata. Beliau merupakan musikolog yang telah menciptakan serat Kanayagan atau sistem notasi Damina yang menjadi pondasi pembelajaran karawitan Sunda. Selain itu, beliau meneliti interval dan frekuensi suara dalam perangkat gamelan, sehingga menghasilkan beberapa teori yang saat ini masih dipergunakan dalam karawitan Sunda. Koko Koswara. Koko Koswara yang akrab disapa Mang Koko dikenal sebagai tokoh pembaharu seni karawitan Sunda. Mang Koko menawarkan kebebasan dalam berkarya tanpa ada sesuatu yang menghalanginya. Wanda Anyar adalah salah satu bukti dari kebebasan berkarya ala Mang Koko yang berani mendobrak kebiasaan-kebiasaan lama tentang bermain gamelan serta ngawih Sunda pada zaman itu. Bahkan, hasil pemikiran Mang Koko tersebut menjadi landasan beberapa seniman karawitan Sunda hingga sekarang. Nano S. Ada yang tahu lagu ini? Kalian yang tinggal di Jawa Barat udah pasti tahu dong sama lagu barusan. Ya, lagu tersebut merupakan salah satu karya dari Pak Nano S. Beliau dikenal sebagai tokoh yang piawai dalam mencipta lagu-lagu Sunda. Karya-karyanya sangat berkembang di masyarakat, terutama dalam kesenian degung dan pop Sunda. Selain itu, Nano S bukan hanya sekedar pencipta lagu, tetapi beliau juga intelektual di bidang kesenian dan rajin menulis sebagai kolumnis. Nah, sekarang udah agak bingung lagi kan sama istilah karawitan? Selain itu, udah disinggung juga tuh bentuk penyajian karawitan dan tokoh-tokoh yang memiliki peranan penting dalam seni karawitan Sunda. Pembahasan lebih mendalam mengenai seni karawitan Sunda akan dibahas dalam video selanjutnya. Selamat belajar dan sampai ketemu lagi!